Apakah Anda ingin membangun toko online pertama Anda menggunakan Shopify, tetapi tidak yakin harus mulai dari mana atau bagaimana caranya? Kalau begitu, Anda sudah mengklik video yang tepat. Dalam 10 menit ke depan, saya akan membimbing Anda melalui semua langkah penting, sehingga Anda bisa membangun toko Shopify Anda dari nol. Dan langkah pertama adalah mendaftar ke Shopify. Di bagian atas deskripsi video ini, Anda akan menemukan tautan khusus untuk mendaftar. Tautan itu akan memberi Anda uji coba gratis selama 3 hari dan 3 bulan Shopify hanya dengan $1 per bulan. Jadi pastikan gunakan tautan tersebut agar Anda bisa menghemat uang. Mendaftar sangat mudah, cukup ikuti petunjuknya sampai Anda tiba di dashboard Shopify Anda. Lalu, untuk memastikan kita mengaktifkan penawaran spesial $1 per bulan, mari klik pilih paket. Paket basic menawarkan banyak fitur untuk sebagian besar toko, jadi saya akan klik pilih basic. Sekarang cukup isi informasi pembayaran Anda dan klik berlangganan untuk melanjutkan. Oke, sekarang setelah Anda berlangganan Shopify, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih tema untuk toko Anda. Untuk melakukan ini, klik toko online. Dan Anda akan melihat secara default tema Daun sudah terpasang. Namun jika Anda ingin memilih tema lain, cukup gulir ke bawah dan klik kunjungi toko tema. Dapetin Anda di sana, Anda bisa menemukan banyak tema gratis maupun berbayar untuk dipilih. Untuk toko saya, Curricule, saya akan tetap menggunakan tema Daun yang sudah terpasang untuk kita. Sekarang mari kita mulai menyesuaikan toko Anda. Untuk memulai, klik sesuaikan. Dan ini akan membawa Anda ke editor toko. Ini adalah antarmuka utama yang akan Anda lihat saat menyesuaikan toko Shopify apapun. Jadi ada baiknya Anda meluangkan waktu untuk membiasakan diri dengan antarmuka ini. Mari kita tambahkan gambar banner yang bagus ke beranda kita terlebih dahulu. Klik pada banner gambar di sisi kiri sini. Sekarang saya akan cukup menyeret dan meletakkan gambar saya. Mari kita juga ganti teks judulnya. Cukup klik pada teksnya dan ubah di sini. Sekarang untuk menambahkan logo toko Anda, mari kita pergi ke pengaturan tema di sisi kiri. Dan di bawah logo, kita bisa mengunggah logo kita ke toko. Dan setelah proses unggah selesai, logo akan ditampilkan di sisi kiri header toko. Selain itu, di bagian warna dan tipografi, Anda dapat memilih warna merek dan font sendiri untuk toko Anda agar tampilan merek lebih menarik. Selanjutnya, mari kita tambahkan beberapa produk ke toko Shopify Anda. Untuk melakukan ini, kita akan kembali ke dashboard kita. Jadi, mari kita simpan perubahan kita dan keluar dari editor toko. Lalu mari kita pergi ke bagian produk di sisi kiri. Jika Anda melakukan dropshipping produk dari tempat seperti AliExpress atau Printify, Anda bisa langsung mengimpor produk Anda dari platform-platform tersebut. Namun jika Anda menjual produk sendiri, silakan klik tambah produk. Di sini kita bisa memasukkan semua detail penting, seperti nama produk dan deskripsi singkat. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk membuat deskripsi produk yang bagus, Anda bisa mencoba menggunakan ChatGPT. Cukup berikan beberapa informasi tentang produk dan merek Anda, lalu tempelkan deskripsinya di sini. Kemudian kita akan mulai mengunggah foto produk kita, dan foto produk Anda bisa dibilang merupakan bagian terpenting dari halaman produk Anda, jadi pastikan untuk menggunakan gambar berkualitas tinggi yang menampilkan produk Anda dengan sebaik mungkin. Di sini kita bisa mengatur harga untuk produk ini. Lalu jika Anda ingin menggunakan Shopify untuk melacak inventaris, pastikan untuk mengatur jumlah stok yang Anda miliki saat ini. Jika Anda memiliki beberapa warna atau ukuran untuk produk Anda bisa mengaturnya di bagian bawah sini, di bawah variasi. Setelah semuanya terisi, klik simpan untuk menambahkan produk ini ke toko Anda. Sekarang Anda cukup mengulangi proses ini untuk produk-produk Anda yang lain. Seperti yang Anda lihat di luar kamera, saya sudah menambahkan beberapa produk lagi ke toko saya. Agar semua produk Anda tetap rapi dan terorganisir, mari kita buat beberapa koleksi untuk menampungnya. Di sisi kiri, klik koleksi untuk mengatur koleksi pertama Anda. Karena saya sedang membangun toko pakaian, saya akan membuat koleksi bernama kaos. Saya akan mengatur tipe koleksi menjadi manual agar saya bisa mengontrol produk mana saja yang dimasukkan ke dalam koleksi. Dan kita juga akan menambahkan gambar koleksi. Lalu kita bisa menambahkan produk-produk yang relevan ke dalam koleksi ini. Karena saya membuat koleksi kaos, saya akan mencari produk kaos yang baru saja saya buat. Saya akan memilihnya, lalu klik tambahkan. Setelah selesai menambahkan produk ke dalam koleksi, klik simpan untuk menyelesaikan semuanya. Dan seperti sebelumnya, saya sudah mengulangi proses ini beberapa kali di luar kamera, jadi sekarang saya punya beberapa produk dan koleksi berbeda untuk ditambahkan ke toko saya.
Setelah itu selesai, kita bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan halaman toko kita. Untuk kembali ke editor toko, klik toko online, lalu klik sesuaikan. Saat kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa sudah ada koleksi unggulan yang ditampilkan di beranda. Mari kita hapus ini dengan mengklik ikon tempat sampah, lalu klik tambah bagian di sebelah kiri dan pilih daftar koleksi. Di sini kita bisa menampilkan koleksi-koleksi yang baru saja kita buat. Jadi untuk toko saya akan menambahkan koleksi kaos, koleksi hoodie, dan koleksi celana. Lalu agar gambar koleksi tampil dengan benar, mari klik tombol kembali, lalu masuk ke daftar koleksi, dan ubah rasio gambar dari persegi menjadi sesuaikan dengan gambar. Untuk menambahkan lebih banyak konten ke beranda Anda, cukup klik tambah bagian dan tambahkan bagian apapun yang Anda suka. Sekarang, jika Anda melihat di bagian atas halaman, Anda akan melihat navigator toko Anda. Dengan ini, Anda dapat beralih ke halaman lain di toko Anda, seperti halaman produk dan menyesuaikannya dengan cara yang sama persis. Untuk menyesuaikan menu navigasi di bagian atas toko kami harus kembali ke dashboard lagi. Jadi saya akan keluar di kiri atas lalu masuk ke konten dan klik menu. Lalu klik menu utama. Dan di sini kita dapat menambahkan item menu baru. Misalnya, kita dapat menambahkan koleksi tertentu ke menu utama kita. Dan kita juga bisa membuat submenu. Untuk toko pakaian, masuk akal jika memiliki koleksi pria dan wanita, lalu menambahkan berbagai jenis pakaian ini sebagai submenu, sehingga semuanya rapi dan terorganisir untuk pelanggan Anda. Untuk melihat seperti apa tampilan menu baru kita bisa kembali ke editor dan kita akan bisa melihat semua perubahan yang telah kita buat di sini. Setelah Anda selesai menyesuaikan toko Anda perlu mengonfigurasi kebijakan toko sebelum menjual produk apapun. Dan Shopify membuat pengaturan kebijakan tersebut menjadi sangat mudah. Mari kita mulai dengan pergi ke pengaturan di kiri bawah, lalu gulir ke bawah dan masuk ke bagian kebijakan. Di sini kita bisa membuat kebijakan dari template Shopify dengan mengklik sisipkan template. Sekarang, sebelum Anda menyimpan kebijakan ini, pastikan Anda membaca template kebijakan tersebut dan menyesuaikannya agar sesuai dengan detail toko Anda. Anda juga akan melihat bahwa tidak ada template yang tersedia untuk kebijakan pengiriman, karena hal itu berbeda-beda di setiap toko, jadi pastikan untuk mengonfigurasinya bersama dengan informasi kontak Anda. Dan sekarang kita ingin menambahkan kebijakan-kebijakan ini ke menu footer di toko kita. Jadi mari kita tutup pengaturan dan kembali ke konten lalu ke menu. Sekarang klik pada menu footer. Dan di sini kita bisa menambahkan semua kebijakan toko yang baru saja kita buat. Setelah Anda selesai menambahkan kebijakan-kebijakan Anda, klik simpan. Sekarang mari kita kembali ke editor toko. Gulir ke bagian paling bawah, lalu klik panah kecil di samping footer. Di sini kita akan menambahkan blok baru. Kita akan memilih blok menu. Dan seperti itu, sekarang kita memiliki menu footer dan kebijakan toko kita yang ditampilkan di bagian bawah toko. Kita hampir siap untuk meluncurkan toko kita, jadi mari kita atur beberapa pengaturan penting dengan cepat untuk memastikan semuanya sudah benar sebelum kita go live. Kita akan mulai dengan mengatur prosesor pembayaran kita agar pelanggan benar-benar bisa melakukan checkout dan menyelesaikan pembayaran di toko kita. Di dashboard, mari kita pergi ke pengaturan di kiri bawah, lalu klik pembayaran, kemudian klik selesaikan pengaturan akun dan isi detail pribadi Anda untuk menyelesaikan proses ini. Melakukan ini akan mengaktifkan pembayaran Shopify untuk toko Anda. Akan memungkinkan pelanggan Anda memilih berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, Apple Pay, ShopPay, dan lainnya. Secara default, pelanggan juga akan bisa melakukan checkout menggunakan PayPal dan Anda bisa menonaktifkan pembayaran PayPal jika mau, tapi saya sarankan untuk tetap mengaktifkannya agar tingkat konversi toko Anda meningkat. Kita juga perlu memastikan bahwa kita sudah mengatur tarif pengiriman, jadi mari kita pergi ke pengiriman dan pengantaran di sebelah kiri, dan di sini kita bisa mengatur tarif pengiriman yang berbeda berdasarkan wilayah tempat kita mengirimkan produk. Jika Anda mengimpor produk dari pemasok pihak ketiga, mungkin sudah ada profil pengiriman yang dibuat untuk produk impor Anda. Selanjutnya, kita akan klik pada umum, dan di bawah detail toko, pastikan semua sudah terisi dengan benar. Masukkan nama toko, email, nomor telepon, beserta informasi penagihan dan mata uang Anda. Jika Anda perlu memungut pajak untuk wilayah tertentu, Anda bisa mengaturnya di bawah pajak dan bea.
Dan hal terakhir yang akan kita lakukan adalah mengatur domain custom, yaitu alamat URL dari toko Shopify kita. Jadi mari kita pergi ke bagian domain. Dan jika Anda sudah memiliki domain, Anda bisa klik hubungkan domain yang sudah ada dan ikuti instruksinya. Namun jika Anda belum memiliki domain, Anda bisa klik beli domain baru. Kemudian ketikkan domain yang Anda inginkan, dan jika tersedia, Anda bisa membelinya langsung di sini melalui Shopify. Saya sarankan melakukan ini karena semuanya akan terhubung secara otomatis ke toko Anda, yang akan menghemat waktu Anda. Untuk menghapus kata sandi toko kita dan menerbitkan toko kita, mari kita tutup pengaturannya. Lalu klik hapus kata sandi. Dan selamat, Anda telah resmi membangun toko Shopify Anda sendiri dari awal, dan kini daring dan tersedia untuk semua pelanggan Anda. Semoga saja tidak sesulit yang Anda bayangkan. Pastikan Anda tidak lupa untuk mengklaim uji coba gratis Shopify yang diperpanjang dengan menggunakan tautan di bagian atas deskripsi video ini. Saya doakan yang terbaik untuk bisnis Shopify Anda dan sampai jumpa di video berikutnya.